Kalau hari ini penghasilan kamu di bawah Rp100.000 dan kamu masih bangun pagi, masih memikirkan cara bertahan sampai malam, masih berusaha mencukupi kebutuhan dari uang yang terasa selalu kurang, saya ingin kamu tahu satu hal sejak awal. Video ini bukan untuk menghakimi kamu. Video ini bukan untuk menyalahkan pilihan hidup kamu, bukan untuk membandingkan kamu dengan orang lain, dan bukan untuk membuat kamu merasa gagal. Justru sebaliknya, video ini dibuat karena kamu masih berdiri, masih berjuang, dan masih mau mencari cara, di saat banyak orang di posisi yang sama memilih diam dan menyerah. Sebelum kita lanjut lebih jauh, sebelum saya bicara tentang cara, strategi, atau pola pikir apapun, saya mau ajak kamu melakukan satu hal yang sederhana tapi sangat penting. Tulis di kolom komentar sekarang juga, penghasilan harian kamu saat ini berapa? Tidak perlu cerita panjang, tidak perlu menjelaskan latar belakang kamu, tidak perlu menyebutkan pekerjaan atau kondisi keluarga. Cukup tulis angkanya saja, 50.000, 60.000, 80.000, 90.000, atau bahkan kurang dari itu. Dan saya ingin kamu jujur, bukan untuk saya, tapi untuk diri kamu sendiri. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa rendah, karena kenyataannya kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang hidup dengan pendapatan harian kurang dari Rp100.000, tapi mereka jarang bicara, mereka jarang terlihat, mereka jarang didengar. Dan seringkali, yang paling menyakitkan bukan uang yang sedikit, tapi perasaan seolah kita berjuang sendirian, seolah hanya kita yang hidup sesulit ini. Banyak orang hidup dengan pendapatan harian kurang dari Rp100.000 sehari. Banyak, tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu bagaimana cara mengaturnya dengan tenang, dengan sadar, dan dengan penuh kendali. Kebanyakan hanya disuruh bersabar, disuruh bersyukur, disuruh bekerja lebih keras tanpa pernah diajarkan bagaimana caranya bertahan hari ini dengan kondisi yang ada sekarang. Padahal hidup tidak bisa ditunda sampai nanti. Tagihan tidak menunggu, kebutuhan tidak bisa disuruh sabar, perut tidak bisa diyakinkan dengan motivasi kosong. Hidup dengan pendapatan harian kecil bukan sekadar soal uang. Ini soal stres yang dipendam setiap hari, soal rasa cemas ketika siang belum selesai tapi uang sudah hampir habis, soal pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang karena selalu memikirkan besok. Ini soal lelah secara mental, soal takut membuat kesalahan kecil yang dampaknya bisa besar, dan soal perasaan gagal yang sering datang diam-diam meski sebenarnya kamu sudah berusaha sekuat yang kamu bisa. Di video ini, kita tidak akan bicara tentang mimpi instan atau jalan pintas. Kita tidak akan bicara tentang kaya mendadak. Kita akan bicara tentang cara hidup dengan rapi di tengah keterbatasan, cara mengatur pendapatan harian kecil tanpa panik, tanpa utang, dan tanpa kehilangan harga diri. Kita akan bicara tentang cara bertahan dengan waras, sambil perlahan membangun fondasi yang lebih kuat untuk hidup kamu ke depan. Jadi kalau hari ini kamu hidup dengan pendapatan harian di bawah Rp100.000 dan kamu masih mau mendengarkan, masih mau belajar, dan masih mau memperbaiki hidup sedikit demi sedikit, video ini memang dibuat untuk kamu. Dan semua perjalanan ini kita mulai dari kejujuran kamu di kolom komentar. Kalau kamu hidup dari pendapatan harian di bawah Rp100.000, kemungkinan besar kamu bukan orang yang duduk santai menunggu keajaiban. Kamu mungkin seorang buruh yang tenaganya dibayar per hari, seorang ojek online yang harus menunggu order sambil menahan panas dan hujan, seorang pedagang kecil yang dagangannya belum tentu laku setiap hari, atau seorang freelancer pemula yang penghasilannya belum stabil dan sering datang terlambat. Apapun profesinya, satu kesamaannya sama. Uang hanya datang kalau kamu bergerak. Dan begitu kamu berhenti, penghasilan pun ikut berhenti. Masalahnya, hidup tidak ikut berhenti. Kebutuhan tetap datang setiap hari. Makan tidak bisa ditunda. Ongkos jalan tetap harus dibayar. Dan seringkali, baru siang atau sore hari, kamu sudah mulai menghitung sisa uang sambil bertanya dalam hati, cukup nggak sampai malam? Banyak orang di posisi ini hidup dari hari ke hari, bukan dari bulan ke bulan. Bangun pagi dengan satu tujuan sederhana, hari ini bisa lewat tanpa masalah. Besok dipikirkan besok. Dan begitu terus, berulang tanpa sempat menarik napas panjang. Tidak adanya tabungan bukan karena kamu tidak mau menabung, tapi karena setiap hari uang yang kamu pegang terasa seperti uang terakhir. Selalu ada rasa takut kalau disisihkan, nanti kurang. Selalu ada rasa cemas kalau uang tidak dihabiskan untuk kebutuhan hari ini, besok malah lebih sulit. Akhirnya, hidup berjalan tanpa pegangan, tanpa cadangan, tanpa ruang untuk salah. Satu kejadian kecil saja, sakit, hujan, motor rusak, bisa langsung mengguncang semuanya. Dan yang sering tidak terlihat adalah beban mentalnya. Rasa bersalah karena merasa belum bisa memberi yang terbaik. Rasa minder ketika melihat orang lain terlihat lebih mapan. Rasa capek yang bukan hanya di badan, tapi di pikiran. Capek menjelaskan kondisi ke orang lain. Capek berpura-pura baik-baik saja. Capek menahan diri dari hal-hal kecil yang sebenarnya manusiawi. Hanya karena uang tidak pernah benar-benar cukup.
Tapi dengarkan ini baik-baik. Masalahnya bukan kamu malas. Masalahnya bukan karena kamu tidak bekerja keras. Banyak dari kamu justru bekerja lebih keras daripada orang-orang yang penghasilannya lebih besar. Masalahnya adalah sistem hidup kamu tidak disesuaikan dengan pendapatan kecil. Kamu dipaksa hidup dengan standar yang sama, harga yang sama, tekanan yang sama. Padahal kemampuan keuangan kamu jauh berbeda. Pendapatan kecil menuntut cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, cara mengatur uang yang jauh lebih sadar dan disiplin. Dan sayangnya, hal ini jarang sekali diajarkan. Kebanyakan orang hanya disuruh kuat, disuruh sabar, tanpa pernah diajarkan bagaimana caranya mengatur hidup agar tidak terus-menerus kelelahan secara mental. Di bagian ini, saya ingin kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti berasa gagal hanya karena angka di dompet kamu kecil. Karena yang akan kita bahas setelah ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana caranya kamu bisa bertahan dengan lebih tenang, lebih terkontrol, dan lebih manusiawi meski pendapatan kamu saat ini masih terbatas. Di titik ini, ada satu hal yang harus kita luruskan terlebih dahulu, karena ini akan menjadi fondasi dari semua pembahasan selanjutnya. Pendapatan kecil bukan berarti hidup boleh sembarangan. Justru sebaliknya, semakin kecil uang yang kamu pegang setiap hari, semakin rapi dan sadar cara kamu mengelolanya. Karena di kondisi ini, setiap keputusan punya dampak. Setiap pengeluaran, sekecil apapun, benar-benar terasa. Dan satu kesalahan kecil bisa mengganggu keseimbangan hidup kamu untuk beberapa hari ke depan. Banyak orang tanpa sadar berpikir, uang saya sudah kecil, mau diatur bagaimana lagi? Padahal, pola pikir inilah yang perlahan membuat hidup semakin berat. Bukan karena uangnya tidak cukup, tapi karena uang kecil diperlakukan tanpa arah, dibelanjakan tanpa rencana, dibiarkan habis tanpa jejak. Akhirnya, hari demi hari terasa seperti bertahan, bukan menjalani hidup. Padahal, uang kecil bukan alasan untuk menyerah pada kekacauan, tapi alasan untuk mulai membangun keteraturan. Disinilah disiplin menjadi kunci. Disiplin bukan soal keras pada diri sendiri, tapi soal melindungi diri sendiri dari keputusan impulsif. Uang kecil membutuhkan 3 hal utama: kontrol, kesadaran, dan batas yang tegas. Kontrol artinya kamu tahu kemana uang pergi, bukan sekedar merasa uang selalu hilang. Kesadaran artinya kamu paham mana kebutuhan dan mana keinginan, meski keinginannya kecil. Dan batas tegas artinya kamu berani berkata tidak, bahkan pada hal-hal yang terlihat sepele, tapi sebenarnya menggerogoti keuangan kamu pelan-pelan. Ada satu kenyataan pahit yang perlu kamu dengar, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan kamu dari kesalahan yang berulang. Orang kaya bisa salah mengatur uang dan masih hidup. Orang berpendapatan kecil tidak punya kemewahan itu. Orang berpenghasilan besar masih bisa menutup kesalahan dengan gaji berikutnya. Tapi bagi kamu yang hidup dari pendapatan harian kecil, satu hari kacau bisa berdampak ke hari-hari setelahnya. Karena itu, bukan berarti kamu lemah. Justru artinya kamu harus lebih cerdas dan lebih sadar. Mindset ini bukan untuk membuat kamu takut, tapi untuk membuat kamu pegang kendali. Saat kamu sadar bahwa setiap rupiah punya tugas, kamu berhenti menganggap uang sebagai musuh. Kamu mulai melihat uang sebagai alat bertahan, alat untuk menjaga kestabilan hidup kamu. Dan dari kestabilan inilah, sedikit demi sedikit, ruang untuk berkembang akan muncul. Di bagian berikutnya, kita akan mulai masuk ke hal yang lebih teknis dan nyata. Bagaimana cara mengatur pendapatan harian di bawah Rp100.000, bukan dengan teori rumit, tapi dengan pendekatan yang bisa langsung kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling ditunggu, yaitu bagaimana cara mengatur pendapatan harian di bawah Rp100.000 secara nyata. Bukan dengan rumus rumit, bukan dengan angka kaku, tapi dengan struktur berpikir yang benar. Karena ketika uang kecil, yang paling kamu butuhkan bukan teori, tapi sistem sederhana yang bisa kamu jalani setiap hari tanpa stres. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah bahwa uang harian tidak boleh dibiarkan mengalir tanpa arah. Uang kecil harus langsung diberi tugas begitu datang ke tangan kamu. Dan tugas pertama itu adalah kebutuhan wajib. Ini mencakup hal-hal yang benar-benar menjaga kamu tetap bisa beraktivitas. Makan yang cukup, transport untuk bekerja, dan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Di tahap ini, kamu tidak sedang mencari enak. Kamu sedang memastikan tubuh dan aktivitas kamu tetap berjalan. Ingat, kalau tubuh kamu tidak kuat, penghasilan harian kamu juga akan berhenti. Setelah kebutuhan wajib dipikirkan, jangan langsung merasa lega lalu menghabiskan sisanya. Disinilah banyak orang jatuh. Padahal, justru disinilah kunci bertahan hidup berada, yaitu dana bertahan. Dana bertahan ini bukan tabungan besar, bukan juga uang yang harus banyak. Ini adalah uang yang disisihkan di awal, sekecil apapun, bahkan kalau cuma Rp1.000 atau Rp2.000. Uang ini bukan untuk gaya hidup, tapi untuk memberi kamu rasa aman.
Rasa bahwa hari ini kamu tidak hidup habis-habisan. Rasa bahwa kamu masih punya kendali, meski kecil. Dan dari dana bertahan ini, pelan-pelan kamu mulai membangun dana darurat mikro. Jangan bayangkan dana darurat jutaan rupiah, itu akan membuat kamu menyerah sebelum mulai. Dana darurat mikro cukup untuk hal-hal kecil tapi krusial, ban bocor, obat, hujan, atau kebutuhan mendadak lain yang seringkali justru menghancurkan keuangan orang berpendapatan kecil. Dana ini bukan soal jumlah, tapi soal kebiasaan. Karena orang yang punya dana darurat, sekecil apapun, hidupnya lebih tenang daripada orang yang sama sekali tidak punya pegangan. Setelah semua itu, barulah kamu bicara tentang uang fleksibel. Ini adalah uang yang boleh kamu gunakan dengan lebih bebas, meski jumlahnya kecil. Uang ini penting, karena manusia bukan robot. Kita butuh ruang bernafas. Tapi disinilah batas tegas harus dijaga. Fleksibel bukan berarti bebas tanpa kontrol. Fleksibel artinya kamu sadar kapan harus berhenti. Ketika uang fleksibel habis, berhenti. Tidak mencomot dari dana bertahan. Tidak mengorbankan kebutuhan esok hari. Dan saya ingin kamu ingat satu kalimat ini, karena ini akan menjadi pembeda antara orang yang terus terjebak dan orang yang perlahan keluar dari kesulitan. Menabung itu bukan sisa uang. Menabung itu diambil di awal, meski cuma 1.000. Kalau kamu menunggu uang sisa untuk ditabung, hampir tidak akan pernah ada. Tapi kalau kamu melatih diri mengambil di awal, kamu sedang melatih kendali, bukan jumlah. Sekarang saya mau berhenti sejenak dan saya ingin kamu terlibat. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Selama ini kamu nabung dari sisa atau kamu sudah mulai menyisihkan di awal? Jawaban kamu bukan untuk dinilai benar atau salah. Jawaban kamu adalah cermin dari kebiasaan kamu sendiri. Dan dari kejujuran itulah perubahan bisa dimulai. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas kesalahan kecil tapi fatal yang sering dilakukan orang dengan pendapatan harian kecil yang tanpa sadar membuat hidup mereka selalu terasa berat meski sudah bekerja keras. Di bagian ini, saya tidak ingin kamu merasa diserang. Saya tidak ingin kamu merasa disalahkan. Karena kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas sekarang bukan dilakukan karena kamu ceroboh, tapi karena kamu lelah, tertekan, dan tidak pernah benar-benar diajarkan cara mengelola uang kecil dengan sadar. Hampir semua orang yang hidup dari pendapatan harian di bawah Rp100.000 pernah melakukan hal-hal ini, termasuk mungkin kamu dan bahkan saya sendiri di masa lalu. Kesalahan pertama adalah terlalu sering jajan kecil. Jajan yang terlihat sepele, 5.000, 10.000, sekali dua kali terasa tidak berarti. Masalahnya bukan di satu jajannya, tapi di frekuensinya. Karena ketika uang kecil dikeluarkan tanpa disadari, dia bocor pelan-pelan. Tidak terasa hari ini, tidak terasa besok. Tapi tiba-tiba di tengah hari, kamu sudah kehabisan uang tanpa tahu kemana perginya. Dan saat kamu mencoba mengingat, yang tersisa hanya rasa bingung dan penyesalan kecil yang terus berulang. Kesalahan kedua adalah menganggap receh tidak berarti. Padahal, justru receh itulah yang menentukan hidup orang berpendapatan kecil. 1.000, 2.000, 5.000, di mata orang berpenghasilan besar mungkin tidak ada artinya. Tapi bagi kamu, receh adalah jarak antara cukup dan tidak cukup, antara tenang dan panik. Ketika receh diperlakukan tanpa hormat, uang besar pun tidak akan pernah betah tinggal lama. Kesalahan berikutnya adalah tidak mencatat uang masuk dan keluar. Banyak orang berpikir mencatat itu ribet, merepotkan, atau hanya cocok untuk orang berpenghasilan besar. Padahal justru orang dengan pendapatan kecil paling butuh catatan, meski sangat sederhana. Tanpa catatan, uang selalu terasa hilang. Dan ketika uang terasa hilang, yang muncul adalah stres, bukan solusi. Catatan bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memberi kejelasan, agar kamu tahu di mana kamu harus memperbaiki, bukan sekedar menebak-nebak. Dan kesalahan yang paling sering menjebak adalah pola pikir hari ini saja. Hari ini capek jadi dimanjakan sedikit. Hari ini berat jadi tidak apa-apa mengalah pada keinginan kecil. Hari ini saja. Tapi hari ini yang terus diulang akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang pelan-pelan menggerogoti kestabilan hidup kamu. Bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu tidak pernah diberi ruang untuk berpikir jangka lebih panjang. Saya ingin kamu mengingat satu kalimat ini baik-baik, karena ini adalah inti dari semua kesalahan tadi. Bukan satu pengeluaran besar yang menghancurkan hidup kita, tapi kebocoran kecil yang kita anggap sepele. Pengeluaran besar jarang terjadi, tapi pengeluaran kecil terjadi setiap hari. Dan apa yang terjadi setiap hari, itulah yang sebenarnya membentuk hidup kita. Tujuan bagian ini bukan membuat kamu takut mengeluarkan uang, tapi membuat kamu lebih sadar. Karena ketika kamu sadar, kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan yang panik. Kamu mulai hidup dengan kendali. Dan dari kendali itulah, pelan-pelan rasa tenang mulai muncul. Di bagian berikutnya, kita akan bicara tentang satu hal yang sering diabaikan tapi sangat penting. Bagaimana cara bertahan dulu, tanpa memaksa diri untuk langsung kaya.
Di fase hidup dengan pendapatan harian di bawah Rp100.000, ada satu kesalahan besar yang sering tidak disadari, yaitu memaksa diri untuk langsung kaya, memaksa diri untuk cepat keluar, memaksa diri untuk meloncat terlalu jauh padahal pondasi hidup belum stabil. Tekanan dari media sosial, cerita sukses orang lain, dan omongan sekitar sering membuat kita merasa tertinggal, seolah kalau hari ini belum naik level, berarti kita gagal. Padahal, dalam kondisi seperti ini, memaksa diri untuk berlari justru sering membuat kita tersandung. Yang paling penting sekarang bukan memperbesar uang, tapi menstabilkan hidup. Menjaga agar hari ini tidak kacau. Menjaga agar besok tidak lebih berat dari hari ini. Karena kalau hidup kamu terus berada di mode darurat, pikiran kamu tidak akan pernah tenang untuk berpikir jangka panjang. Uang mungkin bisa bertambah, tapi mental yang lelah akan selalu menarik kamu kembali ke titik yang sama. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Tujuan kamu sekarang bukan kaya. Tujuan kamu tidak jatuh lebih dalam. Bertahan hidup dengan tenang jauh lebih penting daripada terlihat sukses di mata orang lain. Ketika kamu bisa bertahan tanpa panik, tanpa utang, dan tanpa rasa bersalah yang berlebihan, kamu sedang membangun kekuatan yang sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan masa depan kamu. Mental yang kuat tidak datang dari motivasi tinggi sesaat, tapi dari rutinitas kecil yang konsisten. Rutinitas keuangan sederhana yang kamu jalani setiap hari, meski hasilnya belum terlihat besar. Bangun kebiasaan mencatat, bangun kebiasaan menyisihkan di awal. Bangun kebiasaan berhenti sebelum uang habis. Hal-hal ini terlihat sepele, tapi justru inilah yang menjaga kamu tetap berdiri saat keadaan tidak ramah. Bertahan bukan berarti menyerah. Bertahan adalah strategi. Bertahan adalah bentuk kecerdasan. Karena orang yang bertahan dengan baik memberi dirinya waktu. Waktu untuk belajar, waktu untuk memperbaiki, waktu untuk pelan-pelan meningkatkan kemampuan, tanpa tekanan yang menghancurkan dari dalam. Ketika hidup kamu mulai stabil meski sederhana, kamu akan merasakan satu perubahan besar. Pikiran kamu lebih jernih. Dan pikiran yang jernih adalah modal utama untuk naik ke tahap berikutnya, bukan sebaliknya. Karena orang yang pikirannya kacau akan sulit membangun apapun, sekeras apapun dia bekerja. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai melihat harapan dan jalan keluar yang realistis, bukan janji kosong, tapi langkah-langkah yang mungkin kamu tempuh ketika fondasi hidup kamu sudah lebih tenang dan terkendali. Sampai di titik ini, ada satu hal penting yang perlu kamu pegang erat-erat. Pendapatan kecil bukan kondisi permanen, kecuali kamu membiarkannya terus berjalan tanpa arah. Banyak orang terjebak bukan karena mereka tidak mampu naik, tapi karena hidup mereka terlalu kacau untuk memberi ruang pada pertumbuhan. Pikiran penuh, emosi lelah, uang habis tanpa jejak. Akhirnya, setiap peluang lewat begitu saja tanpa sempat ditangkap. Pendapatan hanya bisa naik kalau hidup kamu mulai rapi. Rapi bukan berarti sempurna, tapi teratur. Kamu tahu kemana uang pergi, kamu tahu batas kemampuan kamu, dan kamu tahu kapan harus berhenti. Hidup yang rapi memberi kamu kejelasan, dan kejelasan memberi kamu tenaga mental untuk melihat peluang, sekecil apapun itu. Pendapatan juga tidak akan naik kalau hidup kamu terus chaos. Chaos membuat kamu bereaksi, bukan berpikir. Ketika semua terasa darurat, keputusan yang diambil biasanya impulsif. Ambil apa saja yang ada, terima apa saja yang datang. Padahal tidak semua yang datang harus diambil. Hidup yang tidak chaos memberi kamu ruang untuk memilih, bukan sekedar menerima. Dan satu hal lagi yang sering menghambat orang keluar dari kondisi sulit adalah impulsif. Keputusan impulsif tidak selalu terlihat besar. Seringkali bentuknya kecil, tapi berulang. Keinginan sesaat yang mengorbankan kestabilan. Pelarian kecil yang dibayar mahal di kemudian hari. Ketika impuls mulai dikendalikan, uang mungkin belum banyak, tapi arah hidup mulai jelas. Saya ingin kamu ingat ini baik-baik. Semua orang yang sekarang hidup lebih baik pernah berada di fase uangnya tidak cukup. Tidak ada orang yang langsung rapi. Tidak ada orang yang langsung tenang. Mereka sampai di titik itu karena mereka berhenti menyalahkan keadaan, lalu mulai merapikan apa yang bisa mereka kendalikan. Harapan itu bukan datang dari angka besar di dompet, tapi dari rasa kendali. Saat kamu merasa punya kendali, kamu berhenti takut. Dan ketika takut berkurang, kamu berani mencoba, berani belajar, berani mengambil langkah kecil yang sebelumnya terasa mustahil.
Bagian ini bukan janji bahwa hidup kamu akan langsung berubah, tapi ini pengingat bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar, selama kamu tidak menyerah dan tidak kembali ke kebiasaan lama yang membuat hidup kamu berat. Di bagian terakhir, kita akan menutup semuanya dengan satu ajakan sederhana, bukan sekedar like atau subscribe, tapi membangun rasa bahwa kamu tidak berjuang sendirian. Kalau kamu masih menonton sampai di titik ini, saya ingin kamu berhenti sejenak dan mengakui satu hal pada diri kamu sendiri. Kamu orang yang kuat, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena meski hidup terasa berat dan uang sering kali tidak cukup, kamu masih mau duduk, mendengar, dan belajar. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu, dan kekuatan seperti ini sering kali tidak terlihat, tapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Perubahan besar jarang datang dari satu keputusan dramatis. Perubahan biasanya datang dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan sadar, berulang setiap hari. Cara kamu membelanjakan uang hari ini, cara kamu menahan diri dari keputusan impulsif, cara kamu memilih bertahan dengan tenang daripada panik. Hal-hal kecil inilah yang pelan-pelan menyelamatkan hidup, meski hasilnya belum langsung terlihat. Saya tidak ingin kamu keluar dari video ini dengan perasaan tertekan. Saya ingin kamu keluar dengan satu perasaan sederhana. Kamu punya kendali, meski kondisi kamu belum ideal. Dan ketika kamu merasa punya kendali, kamu tidak lagi sendirian melawan hidup. Kamu mulai berjalan dengan arah. Kalau kamu merasa video ini mewakili perjuangan kamu, kalau kamu ingin ada pembahasan lanjutan yang lebih spesifik dan lebih dalam tentang hidup dengan pendapatan harian kecil, ketik kata lanjut di kolom komentar. Bukan untuk algoritma semata, tapi sebagai tanda bahwa kamu ingin terus belajar dan bertumbuh bersama orang-orang yang berada di jalur yang sama. Dan untuk kamu yang mungkin baru menemukan channel ini, atau sudah lama menonton tapi belum pernah menekan apapun, izinkan saya mengatakan ini dengan jujur. Video ini mungkin tidak mengubah hidup kamu hari ini, tapi kalau satu kalimat dari video ini membuat kamu berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan besok, itu sudah cukup untuk menjaga kamu dari satu kesalahan yang bisa berdampak panjang. Kalau kamu merasa konten seperti ini membantu kamu tetap waras di tengah kondisi yang sulit, kamu boleh menekan tombol like dan subscribe, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai cara sederhana agar kamu tidak kehilangan video-video seperti ini di kemudian hari. Apapun kondisi kamu hari ini, ingat satu hal terakhir ini, kamu tidak tertinggal, kamu sedang berjalan dengan kecepatan kamu sendiri, dan selama kamu masih mau belajar dan merapikan hidup sedikit demi sedikit, kamu masih berada di jalur yang benar. Terima kasih sudah bertahan dan sampai bertemu di video berikutnya.